بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Jami' fi Kutubil Iman Rad 'alal Murji'ah. Kalau PDF halaman apa? Tentang Sababu Iqtiranil Murji'ah bil Qadariyah 191. Sababu, penyebab Iqtiranil Murji'ah bil Qadariyah. Iqtiran artinya menggandengkan atau menggabungkan kelompok Murji'ah bil Qadariyah dengan Qadariyah fil ahadisi wal asar, di dalam hadis-hadis dan asar. Hadis berarti dari ucapan Nabi Muhammad SAW, sedangkan asar dari selain Nabi SAW. Jadi banyak hadis dan juga asar ketika mencela Qadariyah, ya diikutkan juga sama Murji'ah, disamakan antara Qadariyah dengan siapa? Murji'ah. Walaupun di sini tidak dibawakan hadisnya, tidak dibawakan asarnya, ya, tapi ini hanya sebagai kesimpulannya. Qala al-mu'allif hafidhallah warada fi ba'dil ahadits wal asar iqtiranul murji'ah bil qadariyah fi dzammi wat tahdhiri. Sungguh telah datang pada sebagian hadis-hadis dan juga asar penggandengan Murji'ah, diikutkan Murji'ah terhadap Qadariyah di dalam celaan dan peringatan. Tahdzir itu memperingati akan bahayanya Qadariyah, tapi diikutkan juga sama Murji'ah. Intinya digandengkan dua kelompok ini. Dua kelompok ini apa? Digandengkan. Wal muradu bil qadariyah fiha humul ladina yuthbituna al qadar. Dan yang dimaukan dengan qadariyah di sini dalam bab ini, merekalah orang-orang yang menetapkan takdir wa yahtajjuna bihi, dan berhujjah dengannya, wa yu'ariduna bihi amrallahi ta'ala, dan menabrakkan itu, membenturkan atau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaisal muradu bihim al-qadariyatul ula atau al-qadariyatu atau fa'afwan al-qadariyatul ula. Yang dimaukan bukan qadariyah yang pertama, alladzina hum nufatu ilmillahi ta'ala, yang mereka itu menolak ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunkiruna al-qadar, yang menolak takdir. Wa yu'azzimuna al-amra, tapi satu sisi memuliakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini pahami ya, kelompok yang menyimpang dalam takdir. Kita dah ambil paragraf ini ada dua. Yang pertama menetapkan takdir, berhujjah dengan takdir, terus menolak ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan dengan dalil ini sudah menjadi apa? Takdir. Misalkan dia mencuri, mafhum? Kenapa mencuri? Takdir dari Allah. Berhujjah dengan takdir. Tapi giliran sama juga kebalikannya. Salat enggak salat. Kenapa enggak salat? Udah takdir dari Allah. Jadi menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa? Takdir. Ini pun disebut qadariyah. Tapi dia punya nama lebih spesifik, namanya Jabriyah. Jadi Jabriyah pada hakikatnya juga Qadariyah. Tapi memang Qadariyah yang ma'ruf itu adalah yang menolak apa? Takdir. Tapi ada dua lagi, ya, yang menolak ilmu. Kan kemarin kita bahas takdir itu yang harus kita imani ilmunya Allah. Mafhum? Kemudian kitabah apa dicatat semuanya di Laul Mahfuz, tidak akan pernah berubah
tidak pernah terhapus. Dan kemudian ketika dia sudah terjadi, maka ada kehendak Allah. Memang Allah inginkan terjadi. Ya, bahkan dalam beberapa hadis atau ungkapan para ulama, ya masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu yang terjadi ya memang Allah kehendaki. Kalau enggak terjadi, memang Allah tidak menghendakinya. Berarti kegiatan kita, semua aktivitas kita, mau yang baik mau yang jahat, intinya patokannya terjadi itu ada kehendak Allah. Allah inginkan. Dan juga yang terakhir Allah ciptakan. Walaupun memang kita yang berbuat, tapi hakikatnya ya itu terjadi karena Allah menciptakan iradah untuk kita dan juga kudrah, kemampuan. Sehingga terjadilah hasilnya, outputnya yaitu perbuatan. Nah, qadariyah yang awal menolak ilmu, Allah tidak tahu kejadian kecuali setelah terjadi. Ya. Maka yang seperti ini ya dikafirkan oleh para sahabat dan dia ingkirat. Ingkirat itu punah. Nah, kemudian muncul varian baru, menetapkan ilmu, menetapkan kitabah, tapi menolak kehendak Allah. Ya, menolak ciptaan Allah. Tujuannya bagus, ingin mensucikan Allah dari perbuatan jelek. Misalkan Allah takdirkan dia mencuri, masa Allah mentakdirkan saya mencuri? Enggak mungkin, ini perbuatan saya sendiri. Ya, akhirnya dia bilang ini adalah usaha saya sendiri, perbuatan saya sendiri, bukan takdir dari Allah SWT. Tapi kalau menjalankan perintah luar biasa semangatnya, berlomba-lomba mereka untuk mengerjakan perintah Allah. Ya, dan tidak mau menjelekkan Allah, menyematkan kejelekan kepada Allah ketika dia berbuat buruk, ketika dia berbuat maksiat. Dia mengatakan ini memang ulah saya. Ya, ini bukan takdir dari Allah, ini murni dari saya. Ya, begitu juga perbuatan baik, ini murni kata dia dari saya. Akhirnya yang seperti ini menolak takdir, disebut qadariyah. Disebut apa dia? Qadariyah. Tadi kelompok pertama namanya Jabriyah, pun disebut qadariyah. Karena dia rusak dalam bab takdir, terlalu ekstrim. Semua aktivitas kita takdir dari Allah. Mau mencuri, mau ibadah, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaikan kapas. Ya, ditiup angin ke sana, tiup ke sini. Paham ya? Udah diulang-ulang biar lebih jelas lagi, diulang lagi. Jadi qadariyah ya bisa namanya Jabriyah ya atau qadariyah itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat asarnya ke belakang itu saling tuduh. Jabriyah bilang qadariyah, ente yang qadariyah. Ya, kemudian si qadariyah bilang ke Jabriyah ente yang qadariyah. Ya, makanya para ulama mengikutkan semuanya itu qadariyah. Hanya saja beda varian. Yang satu terlalu ekstrim menolak takdir, yang satu terlalu ekstrim menetapkan takdir. Nah, Ahlus Sunnah nanti berada di mana? Di tengah-tengah. Ya, tetap mengatakan ini semua adalah takdir dari Allah. Ya, mau yang jelek, mau yang bagus, semua takdir dari Allah. Berarti Allah zalim? Tidak. Allah tetapkan, Allah inginkan adanya perbuatan jelek karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana teknisnya. Yang sekarang yang kita ketahui, apa yang terjadi hari ini itu Allah kehendaki. Ya, Allah ciptakan. Adapun bagaimananya ya nanti ke depannya itu gaib buat kita. Tapi buat Allah tidak ada yang gaib, tidak ada yang tersamarkan. Paham ya? Jadi banyak asar yang mencela siapa? Ya, qadariyah, diikutkan juga siapa? Murji'ah. Tapi yang dimaukan qadariyah di sini adalah Jabriyah. Ya, adalah siapa? Jabriyah. Bukan qadariyahnya. Kalau qadariyah terhadap perintah luar biasa menjaga. Ya. Kalau qadariyahnya bukan jenis yang pertama yang menolak ilmu, itu sudah hilang memang ya. Tapi Murji'ah qadariyah yang jenis kedua yang menolak masyiah dan menolak khalq. Ya. Jadi kita ini menciptakan diri kita sendiri, bukan menciptakan diri sendiri, menciptakan perbuatan kita sendiri. Jadi Allah tidak menciptakan perbuatan kita,
Allah tidak berkehendak terhadap apa yang kita lakukan. Itu namanya qadariyah. Tapi yang satu tadi namanya apa? Jabriyah. Jadi semua kegiatan kita, aktivitas kita itu takdir dari Allah. Akhirnya ketika tidak sholat, ditanya kenapa nggak sholat? Takdir dari Allah SWT. Kenapa bermaksiat? Takdir dari Allah SWT. Iya, enak kan? Enak atau nggak enak nih? Mana Hiro nggak ada? Hah? Lagi cuti. Ya, lanjut, wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Minhajus Sunnah. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Minhajus Sunnah, hina dzakara, tatkala beliau menyebutkan alladzina yahtajjuna bil qadari ala tarkil fara'id wa irtikabil maharim. Tatkala beliau menyebutkan kelompok yang berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir atas perbuatan meninggalkan kewajiban atau malah mengerjakan apa? Yang haram. Berarti siapa nih? Qadariyah atau Jabriyah dia? Jabriyah. Ya intinya pokoknya Jabr itu paksa. Ya, jadi seakan-akan kita tuh dipaksa. Padahal nyatanya, faktualnya, realitanya ada yang maksa kita nggak? Hah? Nggak ada. Ya tadi antum sholat maghrib ada yang maksa nggak? Nggak ada. Ya mau makan ada yang maksa? Nggak ada. Berbuat maksiat ada yang maksa? Nggak ada. Tapi menurut si Jabriyah itu semua kita sedang dipaksa sama Allah. Ya, jadi apapun yang Allah takdirkan itu baik. Apapun yang Allah takdirkan itu apa? Baik. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah yang menetapkan untuk dia. Mau dia jungkir balik di kuburan, baik itu. Karena Allah yang mentakdirkan. Ya, mau dia nyuri, mau dia berbuat maksiat, itu baik. Kenapa? Itu semua takdir dari siapa? Dari Allah SWT. Padahal Allah telah membedakan ala laul khalqu wal amru. Ya, ketahuilah Allah memiliki khalq itu penciptaan dan juga apa? Amru. Amru perintah. Ya, ini juga ayat bisa masuk ke dalam bab kemarin, bab tahkim. Allah bedakan antara ya Allah yang mengatur dan Allah juga yang memerintahkan untuk berbuat apa? Ya dari syariat-syariatnya. Kita lanjutkan wal asar al marwiyah, dan riwayat-riwayat yang datang fi zammil qadariyah, di dalam mencela qadariyah, tatanawalu haula'i, mencakup mereka ini maksud Jabriyah. Ya, haula ini kembali ke siapa? Jabriyah. A'zam, lebih dahsyat min tanawuliha al munkirina lil qadari ta'ziman lil amri wa tanzihan ala atau anil zulmi. Jadi mencakup qadariyah yang Jabriyah, tapi ya, mencakup Jabriyah itu lebih dahsyat, lebih besar ketimbang orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir, tapi masih mengagungkan perintah dan juga tidak mau berbuat kezaliman. Jadi sekali lagi qadariyah ada dua, qadariyah itu sendiri dan apa? Jabriyah. Nah, ketika datang asar mencela qadariyah, maka si Jabriyah masuk juga, bahkan lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat celaannya untuk siapa? Jabriyah ketimbang si Qadariyah. Kenapa? Karena satu sisi Qadariyah masih memuliakan perintah, masih takut mengerjakan yang haram. Tapi kalau Jabriyah mau nggak sholat nggak masalah, mau maksiat nggak masalah. Makanya ketika datang hadis atau asar mencela Qadariyah, maka Jabriyah min babil aula masuk. Karena dia lebih ngeri, lebih jelek kondisinya. Kemudian beliau katakan, Syekhul Islam, walihada, oleh karena itu, yukrinunal Qadariyah, mereka para ulama menggandengkan Qadariyah. Qadariyah di sini Jabriyah. Ya, Qadariyah di sini adalah Jabriyah. Bil murji'ah, dengan murji'ah. Maka dari sana akhirnya si Qadariyah Jabriyah ya digandengkan dengan apa? Murji'ah. Alasannya, li'annal murji'ata tud'ifu amral iman wal wa'id. Dikarenakan orang-orang Murji'ah itu melemahkan perkara iman dan ancaman. Ya, perkara iman dilemahkan. Kenapa? Ada yang dibuang, akhirnya dilemah. Ya, begitu juga ancaman-ancaman yang dahsyat, akhirnya nggak masalah selama ada iman di dalam apa? Hatinya.
Ya mungkin kalau di sini Murji'ahnya ya dalam tanda kutip banci gitu. Tapi kalau yang di Mesir yang di mana berani bilang Nasoro, ya Nasoro zaman sekarang bukan Nasoro zamannya Isa. Nasoro fil jannah. Yahudi di mana? Fil jannah. Kenapa alasannya? Ada tasdik di dalam apanya? Hati. Padahal ancamannya ngeri untuk orang-orang Nasara, Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Tapi karena si Murji'ah ini punya konsep amal dibuang, nggak masuk, cukup dengan tasdik dan lisan, maka pada hakikatnya melemahkan urusan apa? Iman dan urusan apa? Ancaman. Jadi nanti ada korelasi dengan si Jabriyah. Apa? Korelasi dengan Jabriyah. Kenapa? Karena Jabriyah ketika disuruh sholat nggak mau sholat, udah takdir dari Allah. Disuruh berhenti dari maksiat, itu juga sudah dari apa? Takdir dari Allah. Berarti sama-sama dalam bab meremehkan syariat Islam. Maka digandingkanlah Qadariyah adalah apa? Murji'ah, atau Murji'ah adalah apa? Qadariyah. Begitu. Ya, wa kadzalika haula'il Qadariyah, begitu juga orang-orang Qadariyah yaitu Jabriyah tadi. Tud'ifu amrullah bil iman, melemahkan urusan Allah atau perintah Allah terhadap iman. Kemudian juga takwa dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sama konsepnya. Ketika disuruh ketika dia meninggalkan sholat dibilang takdir dari Allah. Ketika mengerjakan maksiat takdir dari Allah. Berarti kan ini dia sedang melemahkan atau meremehkan urusan takwa, urusan perintah-perintah Allah. Dan larangan-larangan Allah sedang dikeroposi sama dia, sedang digerogoti. Berarti konsepnya mirip dengan siapa? Murji'ah. Ngeri ya. Makanya kalau makin banyak baca, makin banyak kita mengkaji kalam para ulama, memang bid'ah irja ini bukan bid'ah yang ecek-ecek gitu, bukan bid'ah yang kecil. Ya, bid'ahnya parah. Bahkan sampai merusak urusan iman, membuang konsep iman, yang membuang syarat-syarat rukun-rukun tauhid dan seterusnya. Yang ini nggak pernah dilakukan oleh ahlul bidah yang belakangan atau yang duluan. Wa man fa'ala hadza kana mal'unan fi kulli syari'atin kama ruwiya. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia dilaknat ya di dalam semua syariat, sebagaimana ruwiya, bahasanya ruwiya diriwayatkan, tersebar sudah. Ya walaupun mungkin kalau dilihat dicek sanadnya ya lemah atau bahkan tidak punya, tapi ruwiya sudah menyebar. Ya, sudah apa? Sudah menyebar. Ini menunjukkan memang perkara Murji'ah ini sudah dahsyat itu. Sampai ya lisan ini menjadi promo dari lisan ke lisan. Nggak usah tanya-tanya lagi sanadnya siapa. Pokoknya banyak ruwiya diriwayatkan. Apa bunyinya? Lu'inatil qadariyatu wal murji'atu ala lisani sab'ina nabiyya. Dilaknat qadariyah dan murji'ah atas lisannya 70 nabi. Ya ini walaupun kalau dicek mungkin sanadnya lemah, tapi begitulah telah tersebar. Diriwayatkan dari generasi ke generasi ucapan yang seperti ini. Untuk tujuannya tahdzir, berhati-hati terhadap kelompok Qadariyah dan Murji'ah. Ya, mafhum. Dan ini kecerdikannya Syekhul Islam, bukan mengatakan rawa atau meriwayatkan dari fulan, enggak. Pakainya ruwiya. Ruwa itu memang ada indikasi lemah, tapi memang begitu sudah menyebar. Sudah menyebar di kalangannya para ulama. Qadariyah dan Murji'ah itu satu frekuensi. Dari sisi apa? Melemahkan urusan iman, melemahkan urusan ancaman. Kan Murji'ah ini kan ada orang melakukan kesyirikan, nggak dibilang musyrik, masih muslim dia. Lah akhirnya kan meremehkan perintah-perintah Allah atau kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berbuat syirik. Ya dikesampingkan dengan alasan begini. Orang yang nyembelih untuk Nyi Roro Kidul seharusnya dihukum, ya dinamai kemudian dihukum, nanti dulu. Jangan main hukum aja, ya jangan juga main katakan musyrik. Berarti kan dia sedang menggerogoti nih, melemahkan perkara-perkara agama. Nah begitu juga konsepnya sama dengan siapa tadi? Jabriyah.
Paham ya? Nasallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wal khaiduna fil qadari bil batil salasatu asnafin. Orang-orang yang nyemplung, berkecimpung, apalagi yang ngomong itu, berbicara tentang takdir tapi bil batil, dengan kebatilan, salah satu asnaf, ada 3 kelompok. Yang pertama, al mukadzibuna bihi, orang-orang yang mendustakan takdir. Ini bisa masuk qadariyah pertama atau qadariyah itu sendiri, karena dia mendustakan takdir. Ya, baik yang menolak ilmu mendustakan takdir, atau yang menetapkan ilmu tapi menolak masyiah, kehendak Allah dan ciptanya Allah. Nah, ini disebut mukadzibun, orang yang mendustakan. Walaupun nanti bertingkat-tingkat. Ya, kalau menolaknya ilmu, para ulama mengkafirkan mereka sehingga dia ingkirat punah. Adapun yang kita bahas tadi, yang ilmu ditetapkan tapi tidak mau menetapkan ini kehendak Allah, ini ciptanya Allah, tujuannya baik, ingin mensucikan Allah kalau ada perbuatan maksiat. Masa iya Allah mau takdirkan kita bermaksiat? Ya, ini nggak benar kata dia. Mafhum? Ya, tapi dia melihatnya satu sisi saja. Satu apa? Satu sisi, yaitu penetapan. Padahal Allah juga punya perintah untuk berbuat, mengerjakan dan meninggalkan. Intinya kelompok yang pertama disebut al-mukadzibun, yang apa? Mendustakan. Tapi dia masih lebih baik, masih lebih mending. Kenapa? Karena mengagungkan perintah-perintah Allah. Ya, bahkan bisa kafir kalau saya meninggalkannya dan seterusnya. Ini qadariyah ya yang awal-awal. Kemudian yang kedua, waddafi'una lil amri wan nahi. Dafi'un li maksudnya menolak. Menolak atau membenturkan perintah dan larangan. Maksudnya berhujjah dengan takdir terlalu ekstrim gitu. Jadi meninggalkan perintah dibilang takdir, mengerjakan larangan dibilang apa? Takdir. Adalah nomor 2 disebut al-jabriyah. Yang kedua ini disebut dengan apa? Al-jabriyah. Ya, dafin itu menolak. Ya, menolak perintah dengan dalih ini apa? Sudah ketetapan Allah. Menolak larangan dengan dalih sudah perintah, sudah takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih mending mana? Nomor 1 atau nomor 2? Masih mending nomor 1. Walaupun dia seakan-akan keras mendustakan, tapi masih menganggungkan apa? Perintah. Sama nanti juga antara Khawarij dengan Murji'ah, masih mending mana? Khawarij. Kenapa? Karena dia ya luar biasa dalam beramal. Dari satu sisi situ. Maaf ya. Tapi kalau Murji'ah selo-selo aja, mau beramal mau kagak. Enggak akan jadi. Ya sering anak kasih contoh tuh ke santri itu, udah belajar nahu tapi enggak pernah praktek. Ya enggak akan jadi si bawah ya antum. Ya, jadinya si siapa? Ya, enggak jadi. Ya, atau latihannya cuma sekali 2 kali, ya entar juga hilang lagi dia. Atau sudah latihan jadi, cuma karena enggak serius, enggak ditelatenin, ya mungkin hasilnya kurang bagus. Jadilah asal iman. Ini konsep iman dengan pendekatan pemahaman. Misalkan ayo kita santri belajar nahwu, dikasih tahu ini isim kaidahnya gini, ciri-cirinya gini, fiil gini. Secara teori hafalan mungkin dia bagus. Tapi kalau nggak dipraktekkan, cari mana isim, mana fiil, ya dia nggak akan berkembang, tidak akan jadi. Nah, atau antum mau bikin kue, sudah ngeliat di YouTube bahan-bahannya gini, cuman disimpan di dalam apa? Hati, tanpa praktek. Ya, terkadang apa yang kita bayangkan di dalam hati kita tidak sesuai dengan ekspektasi realitanya. Oh, kayaknya kalau saya gini jadinya bagus, belum tentu. Kalau nggak percaya coba aja. Ya, jadi menurut Murji'ah ini nanti amal nggak masuk sama sekali. Yang penting sudah ada di dalam hatinya, Allah Rabb saya, Nabi Muhammad adalah utusannya, Al-Quran adalah kitab suci. Tapi suruh sholat enggak, ya belajar enggak. Yang penting saya sudah bersyahadat, yang penting saya sudah yakin. Ya nggak jadi juga. Ya. Atau dia tetap beramal, tapi yang ambil pokok-pokoknya saja. Jadi dia cuma kan kualitasnya jelek.
yang disebut dengan asal apa? Iman. Perbagus lagi, nanti meningkat level. Sama apapun untuk orang latihan, nggak mungkin dalam sehari 2 hari atau sekali 2 kali percobaan langsung sakti, nggak mungkin. Iya nggak? Tuh, Egi misalkan jadi teknisi gitu, cuman sehari 2 hari langsung mahir. Enggak. Ya tanya Valentino Rossi no. Ya di tikungan dia bisa jago belok. Ya emang sekali 2 kali dia latihannya? Enggak. Coba yang latihannya cuma sekali, ya jangankan begini apa miring. Ya gini aja mungkin udah jatuh dia. Ya, maka perlu yang namanya amal. Perlu yang namanya apa? Amal. Nah, kalau amal ini sudah diremehkan, ya gimana mau jadi bagus gitu. Bagaimana punya kualitas. Akhirnya ya melempem, bantet apa namanya. Makanya benar apa kata Nabi, di akhir zaman itu banyak kaum muslimin tapi seperti apa? Buih di lautan. Ya, tidak ada ininya, mutunya, kualitasnya enggak ada. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Syekhul Islam, wa ta'inuna 'ala rabbi. Ta'in artinya mencela terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mencela? Bi jam'ihi bainal amri wal qadar. Karena dia menggabungkan antara perintah dan takdir, menggabungkan antara nomor 1 dengan nomor 2. Ya, perintah itu kan ada yang bentuknya kerjakan, ada yang bentuknya apa? Tinggalkan. Ya, misalkan dia meninggalkan perintah. Meninggalkan apa? Perintah. Misalkan dia nggak sholat, kemudian dia karena ingin bersangka baik kepada Allah, dia bilang ini bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah iqab, Allah azab. Allah apain? Allah iqab, Allah azab atas perbuatan maksiatnya. Dia malah mengeluh. Kenapa saya disiksa seperti ini? Kenapa saya diuji seperti ini? Kenapa ini menimpa saya bencana? Bukankah tadi takdir darimu? Nah, jadi serba salah. Di awal tadinya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, giliran dapat apanya? Ininya malah ngeluh. Akhirnya mencela Allah. Kenapa begini? Kenapa begini? Makanya dulu tahun berapa tuh ada lagu judulnya apa? Takdir. Ya, yang dia bilang apa? Takdir memang apa? Kejam katanya. Sampai MUI turun tangan. Ini lagu nggak boleh nih. Yang merusak apa? Akidah. Ya. Tadinya dia mungkin bermaksiat dan seterusnya, ya karena ingin mensucikan Allah, ini memang salah saya. Ya saya akui salah saya. Ini bukan darimu ya Allah. Padahal itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dustakan. Tapi satu sisi tadi juga, ya suruh kerjakan nggak mau dengan alasan sudah takdirmu juga. Apalagi ini ketetapannya begini, ada efek dari maksiatnya begini. Akhirnya malah mentaan Allah. Ya ta'ala Allah, malah mencela Allah, malah mengkritik Allah. Karena goncang antara nomor 1 nomor 2 saling masuk. Satu sisi kadang mendustakan takdir, satu sisi malah berhujjah dengan apa? Takdir itu sendiri. Ya, enggak tetap pendiriannya. Kurang lebih itu maksud dari at-ta'inun 'ala rabb. Orang ini mencela Allah Subhanahu wa taala karena menggabungkan antara amr dengan apa? Takdir. Menggabungkan amar misalnya tadi contohnya dia meninggalkan, pengennya mensucikan Allah, memuliakan Allah, agar ini perbuatan saya sendiri. Berarti secara tidak langsung mencela atau mendustakan takdir. Mafhum? Tapi ketika takdir yang jelek karena akibat maksiat tadi, dia berhujjah dengan takdir. Jadi kontradiksi. Satu sisi pengen mensucikan Allah, tapi ketika ada musibah malah menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah SWT. Maka di sini katanya wahaula'i syarrut tawaif, dan inilah sejelek-jelek apa? Kelompok. Ya, kenapa? Karena pasti akan rusak hidupnya dia, galau. Kalau orang Jabriyah slow hidupnya, mau kemana-mana petenteng-petenteng aja dia. Ini sudah takdir dari Allah. Mau main udah takdir dari Allah. Ya. Lu mau belangsang mau apa? Sudah ketetapan Allah. Kita mah jalanin aja katanya. Terserah yang di atas katanya. Mau jukir balik juga. Ya ingin mensucikan Allah, jadi berlomba-lomba untuk apa?
berbuat kebaikan dengan mengklaim itu perbuatan saya sendiri, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagus dari sisi menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa? Larangannya. Tapi kelompok yang ketiga ini, ya di antara dua sisi itu pasti akan rusak, galau. Ya, karena hati ini tidak bisa berkumpul dua cinta. Kesana masih, kesini masih. Gitu. Ya nanti gue kalau kesini disikat sama sono. Ya ntar kalau gue kesono di sini disikat. Ya gak jelas apanya pendiriannya itu. Jadi torak tarik. Di sini dia ditarik di sana, di sini ditarik. Ya, saudara ya, kan susah menjaga hati memang. Ya, kalau mau tegas malah begini. Ya. Kalau mau kendor juga nantinya belangsak juga. Ya. Maka jadilah Ahlussunnah yang wasat. Ya, tentunya di atas ilmu. Tentunya apa? Semuanya berjalan di atas apa? Ilmu. Kalau masih awal-awal sih masih cari-cari ya khair insyaallah. Tapi kalau yang sudah tahu, sudah kenal, sudah mengerti, ya tawakal ala Allah, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya. Tinggal banyak berdoa istiqamah, ya semoga Allah kokohkan dia di atas iman yang sahih. Lanjutkan waqala Syekhul Islam lagi berkata, wal maksud huna yang dimaukan di sini annal khallal, ya khallal termasuk ya ulama salaf wa ghairahu dan selainnya min ahli ilm dari ahli ilm adkhalul qailina bil jabr fi musammal qadariyah, memasukkan orang-orang yang berpendapat jabr itu jabriyah ke dalam nama qadariyah. Jadi memang ini udah dari sananya penamaan para ulama, jabriyah pun dibilang apa? Qadariyah. Alasannya wa in kanu la yahtajuna bil qadar, walaupun mereka tidak berhujjah dengan takdir. Siapa yang tidak berhujjah dengan takdir? Alal ma'asi, yaitu qadariyahnya sendiri. Fa kaifa biman yahtajju bihi alal ma'asi, maka bagaimana terhadap orang-orang yang berhujjah dengan maksiat tadi? Maka min babil aula dia lebih masuk. Ya, ibaratnya qadariyah yang tidak berhujjah dengan takdir saja, menolak takdir itu dicela. Apalagi yang berhujjah dengan apa? Takdir terhadap perbuatan maksiat. Maka dia min babil aula lebih parah dari qadariyah gitu. Makanya tetap dinamakan qadariyah. Walaupun satu sisi nama yang lebih spesifik adalah jabriyah. Allah a'lam bishawab. Kita lagi. Langsung aja ana artikannya. Dan diketahui bahwasanya jabriyah masuk di dalam celaan orang-orang yang Allah cela dari qadariyah, yaitu orang yang berhujjah untuk menggugurkan perintah dan larangan. Maka celaan kepada mereka itu lebih besar ketimbang sesuatu yang masuk ke dalamnya qadariyah yang mengingkari takdir. Intinya si jabriyah ini min babil aula lebih utama untuk dicela, ya, ketimbang qadariyah yang menolak apa takdir tadi. Fa inna dhalala hadza a'zam, maka kesesatan jabriyah ini lebih besar. Oleh karenanya qadariyah ini, jabriyah ini diikat, digandengkan dengan murji'ah pada kalam yang tidak hanya satu jumlahnya dari kalangan salaf. Banyak para salaf mencela, menggandengkan si qadariyah dengan murji'ah. Ya, menggandengkan qadariyah di sini jabriyah dengan murji'ah. Ya, dan telah diriwayatkan pada hal tersebut hadis-hadis marfu itu dari Nabi. Dikarenakan kedua kelompok bid'ah ini merusak perintah Allah dan larangan Allah dan juga merusak janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu link ya, jabriyah dengan apa? Murji'ah. Paham nih? Jangan bingung ya. Ini sekarang ini jabriyah ya. Pokoknya semua perbuatan kita itu takdir dari Allah. Ngapa-ngapain juga semuanya takdir. Mau jahat, mau baik itu takdir dari Allah. Mau ninggalin sholat takdir dari Allah. Mau apa lagi? Mau maling, mau apa, semua takdir dari Allah. Jadi gak usah sedih. Atau ngapain sedih, maling sedih. Kalau sekarang malingnya malah dibela ya. Gak usah sedih malingnya. Lu kan cuma ngambil tas doang, masa dikejar-kejar ya. Ya, malah yang jadi tersangka malah yang ngejar.
Al-muhim ya, ini Jabriyah. Pokoknya apapun ya bagus ininya ucapannya, jangan sedih, ini udah takdir dari Allah. Tapi ada yang terselubung itu. Intinya ya sudah, ini semua adalah kehendaknya Allah. Mau jahat mau apa, kehendaknya Allah. Tapi satu sisi tadi ya berhujah dengan maksiatnya dia terhadap takdir. Lah, si Murji'ah juga kelakuannya sama. Ada orang meninggalkan perintah dianggap enggak masalah. Paham? Ada orang melakukan kesyirikan tidak masalah. Padahal pelaku syirik besar diancam dengan neraka, dia bilang enggak kekal di dalamnya. Ya, selamat nanti dia. Yang penting sudah ada tasdik. Bahkan memahami hadis-hadis syafaat yang ada di dalam hatinya iman walau apa? Zarrah. Ya, pokoknya ada iman kecil aja. Mau di dunianya jadi Nasara, jadi Yahudi, ada iman kecil masuk surga nanti. Enak kan? Nah, ini meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala si Murji'ah. Jadi diklopkan, disamakan si Murji'ah itu dengan siapa? Qadariyah. Padahal kemarin juga kita sudah bantah, hadis syafaat di situ maksudnya ada asal iman. Cuma asal iman juga bertingkat-tingkat antara yang satu dengan yang lain. Ya, bukan nggak ada, cuma kecil. Gitu. Ya, asal iman ya terkumpul, ada ucapannya, ada perbuatannya, ada etikatnya. Tapi di sisi Murji'ah, ya hadis syafaat itu hanya sekedar tasdik. Walaupun nggak pernah berucap syahadat, walaupun tidak pernah beramal sekalipun, selama ada apanya? Tasdik dalam hatinya, dakhalal jannah. Ya, begitulah. Assalamualaikum. Sedikit lagi. Maka bid'ah irja melemahkan iman dengan ancaman wa yahunu amrul faraid wal maharim, dan juga menganggap rendah perintah mengerjakan kewajiban ataupun meninggalkan larangan. Wal qadariyah, nah adapun qadariyah kan ada dua jenis tadi. Ada Jabriyah sendiri dan qadariyah tadi. Inihtajja bihi, apabila orang ini berhujjah dengan takdir, berarti Jabriyah. Kana aunan lil murji'i, maka Jabriyah ini pada hakikatnya menolong Murji'ah. Kan si Murji'ah gini kan berbuat syirik nggak masalah, akhirnya dia ngambil akwalnya Jabriyah. Oh iya ya, kan itu udah takdir juga. Ya udah sama-sama lah, nggak apa-apa. Kalau Murji'ah ketemu sama siapa? Jabriyah, itu Jabriyah akan menjadi supporter. Ayo nggak apa-apa. Kan itu udah takdir semua dari Allah. Ya, kalau qadariyahnya adalah Jabriyah. Tapi kalau qadariyahnya ya qadariyah, maka dia akan bertentangan dengan si Murji'ah. Kenapa? Karena qadariyah itu mengagungkan perintah, sedangkan Murji'ah melemahkan apa? Perintah. Pasti akan bentrok. Makanya yang dimaukan oleh para ulama ketika qadariyah digandengkan dengan Murji'ah, yang dimaukan adalah Jabriyah. Ada apa? Jabriyah. Nah, ini jangan terkecoh. Jadi kalau misalkan ada ulama yang bilang qadariyah itu disamakan dengan Murji'ah, qadariyah siapa ini? Jabriyah. Bukan yang qadariyahnya. Karena qadariyah ini satu sisi masih mengagungkan apa? Perintah. Beramal semangat sekali. Meninggalkan yang dilarang juga semangat sekali. Karena menurut mereka itu usaha saya sendiri. Ya kayak misalkan anak sekolah gitu, siswa. Ada yang bersemangat, kenapa? Karena itu buat saya sendiri nanti manfaatnya. Ya, bukan dari guru gitu. Itu semua dari saya. Nah, itu qadariyah. Tapi kalau Jabriyah, anak siswanya, lu nggak belajar, gampang, ntar lulus semuanya. Ya. Apa ya? Sama kalau ikut PKBM, lu nggak belajar, nggak ikut pengayaan, gampang. Ya, nanti di ijazah nilainya 8,59. Ya. Berarti ada sistem apa di situ? Sistem Jabriyah. Ya, insyaallah. Cukup ya, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai sini? Fadhal, ada yang mau ditanyakan?
Cukup? Apa Agus? Belum. Ya. Asar iya, pokoknya selain Nabi. Hah? Enggak, perorangan aja. Ya, kalau di jamanya berarti kalau di bahasa Arab kan mufradnya asar pendek. Ya, kalau banyak asar berarti bisa dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Nah, memang dibedakan antara hadis dengan asar. Kalau hadis khususnya untuk Nabi, kalau asar untuk selain Nabi. Walaupun selain Nabi banyak, nanti dikasih lagi. Kalau sahabi namanya mauquf, nama istilahnya. Kalau tabi'in namanya maqtu'. Nanti yang di bawahnya lagi bisa secara umum khobar atau asar. Ya. Jadi punya klasifikasi sendiri-sendiri. Dan klasifikasi itu penting. Pembagian nama itu penting. Ya, coba antum ke bandara, parkirnya nggak ada kode. Itu membantu. Ya, B1 naik lagi B2, naik lagi B3. Tinggal ingat aja tadi parkirnya di mana? B3. B3-nya blok mana? Ada enak. Coba kalau nggak ada tanda. Waduh, di mana nih gue tadi parkir? Dipencet-pencetin ininya, Bang, remote-nya nggak bunyi. Naik lagi. Ya, misalkan alamat kantornya di mana? Di mana lagi ininya? Lantainya. Ya, dan seterusnya supaya kita mencarinya, mengidentifikasinya mudah. Ya, dan ini nggak bisa lepas. Ya, nggak perlu ditanya dulu, ditegakkan hujah dulu baru dikasih nama. Mereka aja nggak pernah tegakin hujah ke kita, sudah main nama-namain aja. Main takfir ya. Nggak ada tuh yang pernah mau tegakkan hujah dulu. Ini kan bab penamaan sesuai dengan zahir perbuatan seseorang. Ya, sesuai dengan zahir. Adapun hukum perlu disidang. Entah di dunia berarti sama hakim, kalau disidang di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala yang menyidangnya. Itu tugas kita sudah. Ya, begitu saja. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah nantilah i'tikaf. Ya, Ustadz Abu Samanya di sini insyaallah. Ya, nanti bisa diatur mungkin ada jadwal apa buat i'tikaf. Anaknya umroh, antumnya ditemenin gantian sama Abu Sama insyaallah. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.